Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Sasgina Aprilia dengan NIM 2296135. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi dan asal saya dari Seluma, Provinsi Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan dan menjawab beberapa pertanyaan seputar kepemimpinan. Pertanyaan pertama adalah bagaimana jika seandainya saya menjadi pemimpin sebuah bisnis. Nah, jadi saya memilih di sini sebagai pemimpin sebuah organisasi bisnis di mana saya akan melakukan pendekatan dan strategi yang saya terapkan akan mencerminkan komitmen saya terhadap pertumbuhan berkelanjutan inovasi serta tanggung jawab sosial. Lalu sebagai pemimpin bisnis, saya akan fokus pada membangun budaya kerja yang memotivasi, mendorong inovasi, dan memberikan hasil yang berkelanjutan bagi semua pemangku kepentingan termasuk karyawan, pelanggan, dan masyarakat luas. Organisasi bisnis yang saya ampu saat ini adalah organisasi bisnis home decor bernama Reflection Studio, di mana Reflection Studio bertempat di Jalan Mancasan Indah nomor 25A. Jenis usaha ini merupakan usaha furnitur untuk dekorasi rumah. Visi misi yang akan saya ambil yaitu adalah yang pertama, visi yaitu menjadi pemimpin yang baik dalam menyediakan solusi dekorasi rumah, inovatif dan berinspirasi, menciptakan ruang yang nyaman, indah dan mencerminkan kepribadian unik setiap pelanggan. Lalu untuk misi, saya ada 8 misi. Yang pertama itu inovasi desain, yang kedua ada kualitas dan keberlanjutan, yang ketiga ada pelayanan pelanggan terbaik, yang keempat ada keragaman produk, yang kelima ada pengalaman belajar menyenangkan, yang keenam ada kemitraan dengan desainer berbakat, dan yang ketujuh ada komitmen keberlanjutan, serta yang kedelapan adalah analisis data pelaporan kinerja. Dengan visi misi dan strategi ini, saya berharap bahwa organisasi bisnis home decor diharapkan dapat menjadi destinasi utama bagi pelanggan yang mencari solusi dekorasi rumah yang kreatif, berkualitas, dan berkelanjutan. Proses yang harus dijalankan sebagai seorang pemimpin tentunya tidak mudah. Sebagai pemimpin perlu memiliki kemampuan untuk mengelola konflik dengan bijaksana dan menciptakan ruang untuk solusi kolaboratif. Tunjukkan sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai organisasi dan pimpin dengan teladan. Lalu pemimpin yang konsisten dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi akan mendapatkan kepercayaan dari tim. Lalu selanjutnya langkah untuk menjadi seorang pemimpin adalah teruslah belajar dan berkembang sebagai pemimpin, buka diri untuk menerima umpan balik, lakukan evaluasi diri secara berkala, dan cari kesempatan untuk meningkatkan keterampilan kepemimpinan. Proses yang akan saya jalankan demi tercapainya visi misi dalam organisasi bisnis saya, yang pertama tentunya melibatkan anggota tim secara aktif dalam proses, ajak mereka berpartisipasi dalam diskusi, berikan kesempatan mereka untuk menyampaikan pandangan atau ide mereka, dan juga buat suasana terbuka di mana pertanyaan dan pembahasan dapat muncul dengan bebas. Dengan begitu, tentunya evaluasi di dalam bisnis akan berjalan dengan baik. Lalu hal-hal yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi masalah di dalam sebuah bisnis, khususnya bisnis home decor saya, ya Reflection Studio. Hal-hal yang harus saya jalankan untuk menyelesaikan masalah ini, yang pertama yaitu analisis akar penyebab masalah, lalu yang kedua melakukan komunikasi yang efektif, yang ketiga lalu pengembangan karyawan, lalu yang keempat ada revisi struktur organisasi, dan yang kelima adalah implementasi sistem manajemen. Lalu jika masalah tersebut datang dari eksternal, maka saya akan melakukan analisis pasar dan persaingan, kemitraan dan jaringan, manajemen resiko, diverifikasi produk dan layanan, responsif terhadap perubahan ekonomi, berkelanjutan dan tanggung jawab sosial, dan adaptasi teknologi. Lalu untuk contoh masalahnya, misalnya saya sebagai pemilik bisnis home decor menemui masalah terkait penurunan penjualan. Setelah melakukan analisis, saya memutuskan untuk melakukan perubahan strategis dalam penyusunan produk. Lalu saya akan memperluas kerjasama dengan desainer terkemuka untuk menciptakan koleksi eksklusif. Selain itu, saya akan menggali tren terkini di industri home decor dan memastikan bahwa portofolio produk saya mencerminkan kebutuhan dan selera pelanggan yang berkembang. Gitu.
Lalu untuk gaya kepemimpinan yang saya ambil, yaitu adaptive leadership, di mana adaptive leadership ini merupakan pendekatan kepemimpinan yang menekankan kemampuan pemimpin untuk berpartisipasi dengan perubahan lingkungan dan mengatasi tantangan yang muncul. Dalam konteks ini, pemimpin adaptif harus mampu membimbing tim melalui ketidakpastian, menilai perubahan, dan mengembangkan solusi kreatif untuk masalah yang kompleks. Contohnya adalah sebuah perusahaan home decor menghadapi tren perubahan pasar yang signifikan. Lalu pelanggan semakin mencari produk yang ramah lingkungan dan memiliki keberlanjutan. Sementara persaingan di pasar semakin ketat dengan kemunculan desain baru yang inovatif. Oke, sekian dari penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.